Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumi liqa'illah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang penuh barokah dan juga di majelis yang penuh barokah. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada asyrafi khalqillahi ajma'in, paling mulianya seluruh makhluk Allah, junjungan kita, teladan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, masih melanjutkan sejarah hidup Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharain, amin. Dalam hal tasawuf disebutkan wa tasawwufuhu rahimahullah kana mabniyan ala syari'a al-mutahharah. Tasawuf beliau itu berlandaskan syariat yang suci. Faqad kana syaghufan bi kutubit tasawuf. Beliau ini sangat menyukai kitab-kitab tasawuf. Kitab-kitab tasawuf itu bukan cuma menerangkan tentang amaliyah zahir, anggota badan yang zahir ini, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan batin, dengan hati. Beliau sangat menyukai kitab-kitab tasawuf. Khususnya yang beliau sangat sukai itu Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Al-Arba'in Al-Asl. Tiga kitab ini semuanya adalah kitab daripada Al-Imamul Ghazali, Al-Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Jadi beliau sangat menyukai kitab-kitabnya Al-Imamul Ghazali. Kemudian juga Lawaqihul Anwar Al-Qudsiyah. Kemudian Tambihul Mughtarrin, ini lil Imam Asy-Sya'rani. Demikian juga beliau ini sangat menyukai silsilah Al-Imamul Haddad, kitab-kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan kitab-kitabnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini para ulama menyebutkan itu adalah ringkasan atau intisari daripada kitab-kitabnya Al-Imamul Ghazali. Oleh karena itu sampai sekarang ini kitabnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini juga banyak dibaca di mana-mana para hadirin. Silsilah itu ada berbagai macam kitab. Di antaranya ada An-Nasaihud Diniyah, ada juga kitab Risalatul Muawana,
ada juga kitab Al-Fusulul Ilmiyah, ada kitab Risalatul Mudzakarah, ada kitab Al-Ittihafus Sa'il dan lain-lainnya. Demikian juga bukan cuma kitabnya Al-Habib Abdul Haddad yang beliau sukai, Murasalatuhu. Murasalat itu surat menyuratnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya, karena surat menyuratnya para aulia ini juga isinya sangat manfaat. Ya, isinya semuanya adalah nasihat agar seseorang itu meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surat menyuratnya saja itu luar biasa kalau para aulia wassalihin warahmatullahi. Itu ngedabrus kalau manfaat itu. Itu ngomong sing apa tidak berkaitan dengan agama, tidak. Bisa kita lihat itu surat menyuratnya mereka para ulama, para aulia. Kemudian wadiwanuhu, qasidahnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini juga sangat beliau sukai. Memang qasidahnya Abdullah Al-Haddad ini sangat terkenal para hadirin. Ya, sangat terkenal, luar biasa. Ya, isinya banyak mengajak manusia itu untuk bertakwa kepada Allah, untuk apa ya, mempunyai keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qasidah ini tok dengan amalaken insyaallah selamat dunia selamat akhirat. Di antaranya yang terkenal qasidahnya Al-Habib Abdullah Haddad itu apa? Alaika bitaqwallah. Singkatan di bawah dengan Indonesia, alaika bitaqwallah fis sirri wal alan wa qalbaka nadzifhu minar rijsi wad daron. Itu di antara isinya model-model seperti itu qasidahnya Al-Habib Abdullah Haddad. Hendaknya kamu bertakwa kepada Allah baik ketika enggak ada orang atau depan orang. Lha iki sak bait tok niki lek sampean amalno wis luar biasa nih nggih. Wa qalbaka nadzifhu, hati kamu bersihkan minar rijsi wad daron, dari kotoran. Termasuk teng mriku lanjutannya qasidah wa sholli bi qalbin hadirin ghairi ghafilin wala talhu an dzikril maqabiri wal kafan. Salatlah kamu dengan hati yang hadir, yang tidak lalai kepada Allah. Lek salat sing khusyuk. Dan jangan lupa untuk mengingat apa? Kuburan dan kafan. Model-model kayak ngoten niku qasidah ini. Dadi qasidah niku ngilingno kula jenengan untuk bertakwa kepada Allah. Qasidahnya itu mengingatkan kita tentang kematian, mengingatkan kita tentang akhirat. Itu beliau sangat menyukai qasidah-qasidahnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ya. Cuma beliau juga mengingatkan ada kitab-kitab tasawuf yang kita perlu hati-hati jangan kita baca. Makanya lek kepingin enak niku, yes, kita ngikuti aja mereka ini. Selamat wis. Lek kate maca kitab niku, ikuti kitab yang dibaca oleh mereka para hadirin. Wis ngono tok pathokane. Nggih, lek enten kitab-kitab sing ndak jelas napa malih kitab sing anyar-anyar niku kudu hati-hati, jangan sembarangan. Paham nggih, walaupun masih bahasa Indonesia. Sampean semerap ndak sing nulis niku sinten? Gurune sing nulis niku sinten? Sumbernya dari mana mereka? Referensinya dari mana? Loh, karena bacaan-bacaan yang tidak jelas sumbernya itu bukan tidak mungkin menyesatkan kita akhirnya. Nggih, dadi maca-maca buku sing terjemahan teko kitab-kitab niku nggih kudu hati-hati napa malih zaman samangkin para hadirin. Indonesia niki aliran apa sing ndak ono? Nggih. Sak maceme aliran wonten teng Indonesia niki. Wong sing ngaku malaikat Jibril ae ono Indonesia. Kan ngoten nah. Ngaku nabi nggih kathah teng Indonesia niki. Cuma aneh ben ajaib kok iso ono pengikuti lho. Pengikuti ono kadang-kadang nggih. Kan kenemenen wisana. Oleh karena itu kita harus waspada, kita harus hati-hati. Buku-buku bacaan seperti itu nggih panjenengan niki boten faham, boten
ngerti siapa penulisnya lebih baik nggak usah dibaca. Maca sing iki pun sing diwaos sekali para ulama Kiai Hamid, Habib Ja'far, Habib Muhammad niki bin Abdullah Al-Haddar niki, kitab Imam Ghazali, kitab Al-Imam Sya'rani, kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, aman lek niku pun. Ini orang-orang yang ahli tasawuf tapi berlandaskan syariat yang suci. Beliau mengingatkan untuk membaca kitab-kitab tasawufnya Syekh Ibn Arabi. Kenapa? Karena di dalamnya itu banyak hal-hal yang bisa menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Khususnya kitab napa namanya Al-Futuhat Al-Makkiyah atau juga Al-Fusus namanya. Kenapa? Ya sebetulnya bukan isinya itu bukan sesat sebetulnya sih. Kata beliau, ibaro-ibaronya itu yang agak sulit difahami. Paham nggih? Dadi lek tiyang niku mboten mantep temenan ilmune, ya, faqad la yuhsinul qari fahma ibaratil kitab. Ada kalanya orang yang baca itu tidak baik dalam pemahaman ibaro-ibaronya kitab tadi itu, sehingga dia mentakwili fayu'awwiluha ala fahmin mukhalifin li maqsudiha, sehingga dia mentakwilkan ya pemahaman yang bertentangan dengan maksudnya kitab tersebut. Lah isine kitabe sak temene nggih pun kenceng insyaallah, tapi ibarone niku lek mboten mantep temenan ilmune nggih, maka bisa salah dalam memahami sehingga akhirnya tersesat. Ya, karena memahami kitab niku mboten gampil, makanya tiyang ngaji niku sing paling saya teng ngajenge guru. Bahasa Arab niki sepunten sing kathah nggih berobati titik niku pun siji artine. Beroba huruf situk pun siji. Habbatun, habba niku biji. Lek ketambahan titik nih sorry, hayatun. Tadi apa artinya? Ulo. Lho, titik tak siji niki lho berapa artinya? Zakarun. Padha tulisannya zal kafro. Kali zikrun. Siji artinya, zikir lah zikir. La zakarun bisa orang laki, bisa alat kelaminnya laki-laki artinya. Jadi beda harokat niku pun berubah artinya. Makanya lek tiyang ngaji niku mboten katik guru niku bahaya. Apa maneh syekhnya Syekh Google ya. Waduh bahaya nih. Kan kata Syekh Google lah sakniki. Teko buka teko internet tok wis maca. Iya lek ngerti temenan, lek paham temenan. Kalau dia salah dalam pemahaman tersesat akhirnya, kesasar. Ya. Dan beliau tidak mengakui tidak mengakui ilmu tasawuf yang tidak terikat dengan syariat. Nggak diakui oleh beliau. Menolak itu beliau. Dan beliau menyatakan man tasawwafa qabla ayyatafaqqaha faqad tazandaqa. Sering mengulang-ulangi kalimat ini. Le enten orang niku ya dia sok sufi tapi dia enggak punya ilmu syariat. Fikih ini ae sik nul putul, mboten tahu ngaji fikih kok pun tasawuf sing dipelajari. Faqad tazandaqa, maka dia ini akan benar-benar menjadi orang yang zindik akhirnya. Zindik niku napa? Mengingkari dengan Allah Subhanahu wa taala, ingkar dengan akhirat, ingkar dengan amal soleh. Dikhawatirkan seperti itu. Makanya lek kate ngaji tasawuf nggih, ilmu syariate, ilmu fikih nggih kudu ngaji, kudu sing mantep ya. Dan beliau menyatakan hakikat daripada buah keimanan itu tasawuf. Tasawuf itu adalah hakikat buah daripada keimanan. Dan itu adalah al-ihsan al-musyaru ilaihi fi hadis Jibril alaihi salam.
Itulah yang disebut al-ihsan. Kan enten riwayat hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab, ketika Nabi dalam majelis tahu-tahu ada seseorang ya, yang tampan, yang duduk bersimpu di hadapannya Nabi, tanya tentang Islam, tanya tentang iman, tanya tentang ihsan, yaitu malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Tasawuf ini, kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, tasawuf ini para hadirin adalah buah daripada keimanan. Orang itu kalau sudah Islamnya mantep, imannya mantep, buahnya al-ihsan. Apa al-ihsan itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jenengan ibadat teng Gusti Allah seakan-akan melihat Allah. Atau kalau tidak, kalau kamu tidak seperti melihat Allah, kamu selalu ingat Allah itu melihat kamu, mengawasi kamu. Niku tasawuf. Jadi mboten nate lali teng pangeran. Eling terus. Sehingga masih gak ono wong gak wani maksiat. Masih gak ono wong, gak ono makhluk satu pun tidak berani ninggalkan perintahnya Allah, tidak berani nerjang larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tasawuf, dan itu buah daripada al-iman. Ketika iman sudah mantap akan seperti itu. Dan beliau menyatakan tidak mungkin orang itu akan meraih al-ihsan, buah daripada keimanan, ya. Hakikat buah daripada keimanan, kecuali kalau dia sudah memahami al-Islam, memahami al-iman, tujuan-tujuan syariat, hukum-hukum syariat, ya. Dan tidak mungkin akan sampai kepada apa? Intisarinya illa bil ilm, kecuali dengan ilmu, ya. Oleh karena itu kalau nggak pakai ilmu mau langsung dalamnya nggak mungkin. Para hadirin, panjenengan mangan jeruk misalnya kudu dikoncek dhisik kulite baru dipangan jeruk. Kate ngombe banyu degan ya kudu dikoncek dhisik niku kulite degane, bathoke dipecah baru minum air degannya tadi itu. Nggak mungkin langsung para hadirin. Kepingin mangan duren langsung dimplok, kadek kulit ya glocoran getih. Bukaan dhisik kulit duren ini baru bisa makan duriannya. Demikian juga ini tasawuf ini. Ini intisari daripada keimanan, Islam dan iman. Harus dipelajari dulu Islamnya, imannya. Nggih. Ilmu fikih niku dipelajari, baru nanti akan sampai kepada intisarinya tadi. Dan beliau sangat memuliakan, ya, mengagungkan masyayikh tasawuf, mengagungkan, ya, mereka para ulama-ulama tasawuf seperti Ibn Arabi, Al-Hallaj, Abu Yazid Al-Bustami dan lain-lainnya min masyayikh turuq. Terutama wabidzat rijal ar-risalah al-Qusyairiyah wal Mashra' ar-Rawi wa tabaqatil khawas, ya, wa jami' karamatil awliya, khususnya mereka para ulama-ulama tasawuf yang disebutkan sejarah beliau mereka dalam kitab Risalah Qusyairiyah, Al-Mashra'ur Rawi, Tabaqatul Khawas, Jami'u Karamatil Auliya. Ya. Jadi khususnya yang dari keturunan Al-Ba'alawi, keturunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tokoh-tokohnya tasawuf itu beliau sangat mengagungkan mereka, dan beliau selalu mewanti-wanti wa yuhadziru min isa'atiz dzanni bihim, mewanti-wanti jangan pernah suudzon kepada mereka, khususnya ulama tasawuf, para aulia, para sholihin. Jangan pernah suudzon kepada mereka atau membahas, ya, a'rabihim, kritik kepada mereka. Hati-hati, jangan. Kita ini siapa para hadirin? Makanya kudu hati-hati nih. Apalagi kita ini tidak punya ilmu, ibadah juga sedikit, mau kritik orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang jalannya lurus. Jangan. Panjenengan suudzon niku masih tepak niku mboten sae sian, dosa. Tapi panjenengan husnudzon kepada siapapun husnudzon masih keliru oleh ganjaran, oleh
fadilah husnudzon. Oleh karena itu dalam segala keadaan itu yang terbaik apa? Husnudzon. Jangan pernah suudzon. Nopo mali teng poro ulama, nopo mali teng poro aulia wasolid, apalagi yang sudah wafat yang disuudzoni. Jangan pernah. Kenapa? Bahayanya disebutkan anna lahmal ulama masmumun. Dagingnya para ulama itu beracun. Dari sampean membicarakan mereka, mengkritik mereka, ulama yang kita yakini mereka para aulia, para sholihin, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Ali Habsyi, kok dikritik, kok dirasani, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini bahaya ini. Daging mereka beracun, sama dengan kita makan daging yang beracun. Mati mari ngono nek racun. Oleh karena itu kita perlu hati-hati ya. Ta'zim kepada mereka, agungkan mereka, hormati mereka, muliakan mereka. Wa anna mu'adiyahum muharibun lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang memerangi mereka itu sama dengan perang kepada Allah. Jadi yang menentang, yang berselisih dengan para aulia, para ulama, ini sama dengan perang kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kita sering mendengar dalam hadis man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, rawahul Bukhari. Ya, dalam hadis qudsi Allah menyatakan man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, walinya Allah, barang siapa yang memusuhi waliku, maka dia berarti telah ya faqad adzantu, maka aku telah benar-benar memproklamirkan bil harbi, perang dengannya. Jadi lain tentu yang niku musuh teng wali ini Gusti Allah, Allah menyatakan berarti orang itu perang dengan aku. Kira-kira sapa sing menang lek perang ambek Gusti Allah? Gak ono sing menang perang ambek Gusti Allah para hadirin. Dikai lara weteng tok ambek Gusti Allah pun kayak sapa apa wis lemes wis KO ya. Ya. Oleh karena itu sekali lagi kita perlu hati-hati. Saya pernah cerita ya, ada satu kejadian dulu. Waktu Habib Taufik sih nutup lokalisasi di mana? Retes. Niki sing cerita Habib Taufik teng kula. Oh, ada satu orang sok jagoan. Yo, gampang-gampangane koyo premane ngoten ndekene metu wek nantang-nantang teng Habib Taufik. Subhanallah, setelah kejadian itu tidak lama tahu-tahu datang ke rumahnya Habib Taufik orang itu. Tapi pun boten saged melampang ngesot bisa. Ditanya kenapa, kata itu ternyata gagal ginjal sudah. Kena penyakit gagal ginjal ngesot. Mboten lami pecah. Padahal waktu itu koyok gagah-gagah ngono nggih. Waduh hebat. Nentang teng tiang sing alim, nentang teng Gusti Allah. Tempat maksiat mau ditutup dia enggak terima. Naudzubillah min dzalik, mboten lami pun koyok ngoten. Perang kali Gusti Allah, lek pun musuh teng ulama, teng aulia niku bahaya. Oleh karena itu jangan sampai kita termasuk yang seperti itu para hadirin. Ini saja, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.